Pernahkah kamu membayangkan ada seekor ikan yang begitu kecil hingga nyaris tak terlihat, tetapi mampu mengubah satu kesalahan saat berenang menjadi mimpi buruk seumur hidup? Di kedalaman sungai Amazon, makhluk itu benar-benar ada. Namanya candiru, seekor ikan transparan yang dijuluki sebagai vampir air tawar. Ukurannya hanya sepanjang lidi, tetapi reputasinya telah membuat penduduk lokal, peneliti, bahkan wisatawan berpikir dua kali sebelum menyentuh air sungai terbesar di dunia. Yang membuatnya terkenal bukanlah ukuran atau kekuatannya, melainkan cara menyerang yang begitu mengerikan. Dan semakin kita mengenalnya, semakin sulit mempercayai bahwa makhluk sekecil ini bisa menimbulkan ketakutan sebesar itu. Sungai Amazon memang dikenal sebagai rumah bagi ribuan spesies yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Di balik hutan lebat, air yang keruh, dan kehidupan liar yang luar biasa, tersembunyi rantai makanan yang penuh kejutan. Di antara predator raksasa seperti anaconda, kaiman, dan piranha, justru ada seekor ikan mungil yang diam-diam menjadi salah satu penghuni paling ditakuti. Candiru, yang memiliki nama ilmiah Vandelia cirrhosa, hidup hampir tak terlihat karena tubuhnya bening seperti kaca. Bentuknya ramping menyerupai jarum, membuatnya mampu bergerak bebas di sela-sela air tanpa menarik perhatian mangsanya. Namun justru dari tubuh kecil itulah teror sebenarnya dimulai. Berbeda dengan predator yang mengejar mangsanya menggunakan kecepatan atau kekuatan, candiru mengandalkan strategi yang jauh lebih licik. Ia bukan pemburu yang menyerang dari luar, melainkan penyusup yang bekerja dari dalam. Target utamanya adalah ikan-ikan berukuran lebih besar. Dengan gerakan yang sangat cepat, candiru mendekati korbannya, lalu menyelinap masuk ke celah insang. Ruang sempit yang menjadi tempat ikan bernapas, itu berubah menjadi lokasi penyergapan yang sempurna. Mangsanya seringkali bahkan tidak sempat menyadari bahwa ada penyusup yang telah memasuki tubuhnya. Dan setelah berhasil masuk, proses yang jauh lebih mengerikan segera dimulai. Di bagian kepala candiru terdapat duri-duri kecil yang mengarah ke belakang. Begitu berada di dalam insang, duri itu akan mengembang dan mengunci tubuhnya agar tidak mudah terlepas. Setelah posisinya aman, candiru merobek pembuluh darah halus di sekitar insang, lalu mengisap darah segar sebagai sumber makanannya. Seluruh proses itu berlangsung hanya beberapa menit. Setelah kenyang, ia akan melepaskan diri dan berenang pergi, meninggalkan mangsanya dalam kondisi terluka. Cara hidup seperti inilah yang membuat candiru digolongkan sebagai ikan parasit, bukan predator biasa. Tetapi kisah yang paling membuat namanya mendunia justru bukan saat ia menyerang ikan. Selama bertahun-tahun, masyarakat yang tinggal di sekitar Amazon mewariskan cerita turun-temurun mengenai bahaya candiru bagi manusia. Mereka memperingatkan agar tidak sembarangan berenang tanpa pakaian di sungai. Konon, ikan kecil ini bisa salah mengenali tubuh manusia sebagai targetnya. Cerita itu terdengar seperti legenda yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun kisah tersebut terus bertahan dari generasi ke generasi hingga menarik perhatian ilmuwan dari berbagai negara. Benarkah seekor ikan sekecil itu mampu menyerang manusia dengan cara yang begitu ekstrim? Menurut cerita yang paling terkenal, candiru diduga dapat keliru menganggap saluran uretra atau bahkan anus manusia sebagai celah insang ikan. Saat berenang di air yang keruh, ia diduga masuk ke dalam tubuh karena kesalahan navigasi. Begitu memasuki saluran yang sempit, duri di kepalanya akan mengembang dan mengunci posisinya. Akibatnya, ikan itu hampir mustahil ditarik keluar begitu saja. Jika benar-benar terjadi,
korban akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, pendarahan, hingga risiko infeksi yang sangat serius. Dalam kondisi tertentu, satu-satunya cara untuk mengeluarkannya adalah melalui operasi pembedahan. Gambaran inilah yang membuat Candiru mendapatkan reputasi sebagai salah satu ikan paling mengerikan di dunia. Tetapi benarkah semua kisah itu terbukti secara ilmiah? Disinilah cerita mulai menjadi lebih rumit. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa sebagian besar kisah Candiru yang masuk ke uretra manusia masih diperdebatkan. Bukti medis yang benar-benar terdokumentasi jumlahnya sangat sedikit. Bahkan beberapa ahli biologi menganggap kejadian tersebut sangat jarang atau mungkin jauh lebih langka daripada yang dipercaya masyarakat. Selain itu, anggapan lama bahwa Candiru tertarik pada urin manusia juga belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Penelitian menunjukkan ikan ini lebih mengandalkan isyarat lain saat mencari inang dibanding sekadar mengikuti aliran urin. Dengan kata lain, sebagian kisah yang beredar kemungkinan telah dibesar-besarkan dari waktu ke waktu. Meski begitu, bukan berarti Candiru adalah ikan yang sama sekali tidak berbahaya. Kemampuannya memasuki insang ikan dan mengisap darah memang benar-benar nyata. Struktur tubuhnya memang dirancang untuk hidup sebagai parasit yang sangat efisien. Bagi hewan-hewan yang menjadi korbannya, Candiru adalah ancaman mematikan. Dan bagi manusia yang hidup di sekitar Amazon, keberadaan makhluk kecil ini tetap menjadi alasan untuk selalu berhati-hati saat memasuki sungai. Ketakutan mereka bukan hanya berasal dari fakta ilmiah, tetapi juga dari pengalaman turun-temurun yang membentuk budaya setempat. Amazon sendiri adalah tempat yang membuat batas antara fakta dan legenda seringkali terasa kabur. Hutan hujan terbesar di dunia ini masih menyimpan ribuan spesies yang belum dipelajari sepenuhnya. Banyak kisah yang awalnya dianggap mitos, ternyata kemudian terbukti memiliki dasar ilmiah. Sementara kisah lain berubah menjadi cerita rakyat yang terus berkembang. Candiru menjadi contoh sempurna bagaimana seekor hewan kecil bisa memperoleh reputasi besar karena perpaduan antara perilaku biologis yang unik, pengalaman manusia, dan cerita yang diwariskan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Pada akhirnya, Candiru mengajarkan bahwa ukuran bukanlah penentu bahaya. Di alam liar, ancaman terbesar terkadang datang bukan dari makhluk raksasa, melainkan dari sesuatu yang nyaris tak terlihat. Walaupun banyak cerita tentang serangannya terhadap manusia masih diperdebatkan oleh para ilmuwan, kemampuan parasitnya terhadap ikan sudah menjadi fakta yang terdokumentasi. Mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini nama Candiru tetap menjadi salah satu simbol teror tersembunyi Sungai Amazon. Dan pertanyaannya sekarang, jika suatu hari semua misteri Amazon berhasil terungkap, apakah Candiru akan tetap dikenang sebagai monster sungai atau justru sebagai korban dari legenda yang tumbuh lebih besar daripada kenyataannya?